Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Di tengah wilayah Gerbang Abadi, ada sebuah kota yang dikelilingi oleh 3 puncak gunung. Kota ini 3 kali lebih besar daripada kota yang berada di gerbang dalam. Di kota Gerbang Abadi ini, ada 2 tempat lelang yang terkenal, yaitu markas pusat Huangfu dan markas pusat harta karun. Hampir semua murid Gerbang Abadi tidak tahu siapa pendiri markas pusat harta karun. Tetapi Tan Yun mengetahui dari Dan Taizongde bahwa pendiri markas pusat harta karun adalah salah satu senior dari sekte suci Huangfu. Di sisi lain, markas pusat Huangfu dikelola langsung oleh kepala sekte. Markas pusat Huangfu memiliki 18 lantai dan setinggi 1000 kaki. Pada saat ini, di lantai 18, Tan Yun mengenakan jubah dingin napas kura-kura dan sedang duduk bersama Dan Taizongde. Dan Taizongde menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, kamu benar-benar sangat sibuk. Sudah 4 tahun kita tidak bertemu." Tan Yun berkata, "Orang tua ini sangat sibuk sehingga tidak bisa pergi kemana-mana. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah berhasil menangkap benih api suci Nirvana?" Tan Yun ingat bahwa lebih dari 3 tahun yang lalu, Dan Taizongde mengatakan bahwa orang-orang di markas pusat Huangfu menemukan benih api suci Nirvana. Tetapi benih api itu memiliki kesadaran layaknya orang hidup, sehingga tidak mudah untuk menangkapnya. Dan Taizongde tersenyum dan berkata, "Aku telah menangkapnya 3 tahun yang lalu. Sekarang benih api itu ada di tempat Sen Subing." Tan Yun berkata, "Ya, kerja bagus." Tan Yun menjadi sedikit bahagia karena jika api Esongmeng menelan benih api suci Nirvana, maka api Esongmeng bisa meningkat. Pada saat ini, Dan Taizongde menatap Tan Yun dengan sedikit canggung. Tan Yun menyadari sesuatu dan berkata, "Tetua De, jangan khawatir. Orang tua ini sudah mengatakan, jika kamu mendapatkan benih api suci Nirvana, aku akan memberimu sebuah resep. Sebelum memberikan resep itu, aku ingin mengatakan sesuatu." Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Dan Taizongde tersenyum dan berkata, "Senior, cepat katakan padaku." Tan Yun berkata, "Orang tua ini memiliki cucu. Dia memiliki jiwa janin binatang dan jiwa janin kematian. Sekarang ini, cucuku berada di alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Cucuku membutuhkan beberapa jiwa binatang dengan atribut kematian. Tetua De, kamu juga tahu bahwa binatang yang memiliki atribut kematian itu langka. Aku ingin tahu, apakah markas pusat Huangfu dapat mencarikan benih api sekaligus mencarikan jiwa binatang yang beratribut kematian?" Cucu yang dimaksud Tan Yun sebenarnya adalah Mu Mengyi. Dan Taizongde berkata, "Jika orang lain yang minta, mungkin aku tidak bisa. Tetapi karena senior yang meminta, junior ini akan melakukan yang terbaik." Setelah itu, Dan Taizongde berkata lagi, "Senior, seperti yang kamu tahu, jiwa binatang tingkat kelima dapat melarikan diri karena jiwanya sudah memiliki bentuk dan bisa mencari tubuh yang baru. Selain itu, binatang tingkat 5 sangatlah kuat. Jika mencari jiwa binatang periode kesengsaraan tingkat ketiga, mungkin kami masih bisa melakukannya. Sementara untuk binatang atau monster tingkat 4,
itu setara dengan orang di alam jiwa ilahi. Mungkin kami akan sedikit kesulitan. Tanyun tersenyum dan berkata, orang tua ini mengerti. Bagaimana jika kamu mencari jiwa binatang tingkat keempat dan juga jiwa binatang tingkat ketiga? Dan Taezongde berkata, baiklah, junior ini akan mengirim beberapa orang untuk mencari jiwa binatang beratribut kematian. Dan Taezongde menghela napas dan berkata lagi, senior, mengenai benih api, semakin tinggi tingkat benih api, maka akan semakin langka. Selain itu, semakin tinggi peringkatnya, maka benih api akan memiliki kesadaran layaknya manusia. Bahkan untuk orang di alam jiwa ilahi juga akan kesulitan ketika akan menangkap benih api yang memiliki kesadaran. Tanyun menganggukkan kepalanya, lalu berkata, ya, orang tua ini mengerti. Jika kamu menemukan benih api yang sulit ditangkap, kamu pergilah ke Sensubing dan minta dia untuk memasang sebuah spanduk. Maka aku akan datang. Jika aku berhasil menangkap benih api itu, apakah kamu setuju jika aku mendapatkan potongan harga saat membeli benih api yang sudah aku tangkap? Setelah mendengarkan hal itu, dan Taezongde langsung setuju karena tawaran Tanyun sangat menguntungkan kedua belah pihak. Tanyun berkata lagi, tetua De, aku sudah pernah memberimu resep pil suci pembaruan hidup tingkat rendah dan tingkat menengah. Karena kamu sudah memperlakukanku dengan baik, aku akan memberimu resep pil suci pembaruan hidup tingkat tinggi. Dan Taezongde terkejut dan berkata, senior, alangkah baiknya jika kamu memberi resep pil suci pembaruan hidup tingkat atas saja. Tanyun menjadi bingung mengapa Dan Taezongde menolak resep pil suci tingkat tinggi dan justru meminta resep pil suci tingkat atas. Dan Taezongde menggelengkan kepalanya lalu berkata, Sekte suci Huangfu tidak memiliki alkemi suci tingkat suci, jadi tidak ada yang bisa membuat pil suci tingkat tinggi. Tiba-tiba tubuh Dan Taezongde bergetar. Dia menatap Tanyun lalu berkata, senior, apakah kamu seorang alkemi suci tingkat suci? Karena kamu memiliki resep pil suci tingkat tinggi. Tanyun tidak menjawab pertanyaan itu. Tanyun hanya melambaikan tangannya, mengeluarkan selip batu gio kosong dari cincin Kiangkun. Tanyun menulis resep pil pembaruan hidup tingkat tinggi di selip batu gio dan memberikannya pada Dan Taezongde. Setelah Dan Taezongde mengambil selip batu gio dan menyimpannya, Dan Taezongde berkata, senior, kita sudah lama saling mengenal. Apakah kamu bisa mengatakan padaku sejauh mana keterampilan pilmu? Tanyun berkata, kamu sudah mengatakan bahwa aku adalah seorang alkemi suci tingkat suci. Dan Taezongde sangat gembira dan berkata, senior, junior ini memiliki permintaan. Tolong buatkan junior ini pil suci pembaruan hidup tingkat tinggi, karena rentang hidup orang tuaku hampir habis. Dan Taezongde tiba-tiba berlutut di depan Tanyun. Tanyun segera membantu Dan Taezongde berdiri, lalu berkata, katakan, berapa rentang hidup orang tuamu? Dan Taezongde berkata, 150 tahun hingga 200 tahun. Jika mereka tidak dapat menerobos ke ranah lebih tinggi, maka mereka akan mati. Tanyun berpikir sebentar lalu berkata, butuh setidaknya 500 tahun untuk membuat pil itu. Bahkan jika membuat pil itu di dalam pagoda suci ruang dan waktu tingkat tinggi, itu tetap akan memakan waktu beberapa dekade. Tanyun berkata lagi,
Aku tidak bisa membuat pil itu saat ini, tetapi aku berjanji akan memberikan pil itu sebelum orang tuamu tiada. Mendengarkan hal itu, dan Taezongde menjadi sangat bahagia. Setelah itu, Tanyun pergi dari markas pusat Huangfu. Tanyun kembali ke divisi pil gerbang abadi, tepatnya di wilayah lembah berjasa, untuk menemui Shen Shubing. Tanyun masuk ke dalam aula istana berjasa dan berkata, "Muridku, guru datang untuk menemuimu." Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang menjawab. Tanyun berkata, "Kemana perginya gadis itu?" Tanyun lalu duduk di aula dan menunggu Shen Shubing kembali. Saat malam hari, Shen Shubing kembali dengan wajah yang penuh amarah. Shen Shubing berjalan ke aula tanpa ia menyadari bahwa ada Tanyun di situ. Tanyun berkata, "Muridku, siapa yang membuatmu marah?" Sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Shen Shubing. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia menoleh ke samping dan menatap Tanyun. Tiba-tiba, kekesalan dan kemarahan Shen Shubing menghilang. Shen Shubing memeluk Tanyun dengan sangat erat. Tanyun merasakan sesuatu yang mengalir di tubuhnya. Itu air mata Shen Shubing yang menetes di bahu kanan Tanyun. Shen Shubing berkata, "Guru, Shubing membencimu. Guru sudah sangat lama tidak menemui Shubing. Apa guru sudah melupakan Shubing?" Shen Shubing masih memeluk Tanyun dengan sangat erat. Tanyun berkata, "Murid yang baik, guru tidak melupakanmu." Tanyun menepuk punggung Shen Shubing dan berkata lagi, "Dalam 3 tahun ini, guru memiliki banyak urusan. Setelah semua urusan selesai, guru menemuimu." Shen Shubing melepaskan pelukannya, menatap Tanyun dengan penuh air mata, lalu berkata, "Benarkah guru tidak boleh berbohong padaku?" Tangan kanan Tanyun meraih pipi Shen Shubing, lalu berkata, "Ya, itu benar." Tanyun menyeka air mata Shen Shubing yang membuat wajahnya tampak cantik kembali. Melihat penampilan Shen Shubing, hati Tanyun merasakan sesuatu. Tanyun segera mengabaikan perasaan itu lalu berkata, "Shubing, katakan pada guru, siapa yang membuatmu marah?" Shen Shubing berkata dengan kesal, "Guru, kecuali Kepala Tang dan tetua kelima, para tetua divisi pil gerbang abadi lainnya mencari masalah dengan murid ini. 5 jam yang lalu, Kepala Tang memanggil semua tetua untuk membahas kompetisi pil yang akan datang. Karena aku adalah alkemis terhormat tingkat rendah, maka aku boleh membuat pil terhormat tingkat rendah." Namun para tetua lainnya menentang. Mereka mengatakan bahwa pil yang dibuat setidaknya pil terhormat tingkat menengah. Mereka jelas mengincar murid ini. Mereka mencoba membuatku malu dan menjadi bahan tertawaan semua orang. Guru, di antara lebih dari 3.900 murid di bawah bimbinganku, hanya Tanyun yang merupakan alkemis hebat tingkat suci. Murid ingin Tanyun mengalahkan semua murid jenius lainnya. Tetapi beberapa murid Luyi dan tetua lainnya telah dipromosikan secara diam-diam menjadi alkemis terhormat tingkat rendah. Akibatnya, Tanyun tidak memiliki harapan untuk mengalahkan para murid jenius lainnya. Shen Shubing meneteskan air mata dan berkata, "Guru, murid ini sangat sedih. Guru, kamu pernah berkata bahwa murid ini cepat atau lambat akan meninggalkan sekte suci Huangfu dan pergi ke dunia yang lebih luas bersamamu. 5 tahun yang lalu, ketika murid baru saja dipromosikan ke alkemis terhormat tingkat rendah,
murid mulai berlatih teknik yang guru berikan dan tidak berlatih keterampilan pil lagi. Melihat Sen Subing yang sedih, Tan Yun mengulurkan tangannya dan menyeka air mata Sen Subing sambil tersenyum. Sen Subing berkata, "Guru, murid ini sedang menangis, tetapi kamu justru tersenyum." Tan Yun berkata, "Subing, di antara murid-muridmu akan ada murid yang membuat prestasi yang besar dan memenangkan kompetisi pil gerbang abadi." Sen Subing memegang lengan Tan Yun dan berkata, "Guru, apakah kamu sedang melihat masa depan seperti sebelumnya?" Saat itu, ketika Sen Subing khawatir tentang kompetisi pil di sekte abadi, Tan Yun yang menyamar menjadi guru Sen Subing mengatakan bahwa akan ada seorang murid yang membuat sekte suci Huangfu menang dalam kompetisi pil. Pada akhirnya, sekte suci Huangfu memang menjadi juara satu kompetisi pil. Itu berkat Tan Yun. Tan Yun mengangguk dan berkata, "Ya, aku menatap langit dan melihat masa depan." Sen Subing berkata, "Murid mengagumimu sampai mati. Guru, cepat duduklah. Kamu pasti merindukan pijatan murid ini. Aku akan memijatmu." Sen Subing memijat bahu Tan Yun dan dia menceritakan apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Setelah setengah jam, Tan Yun bertanya, "Subing, apakah kamu mengingat teknik yang guru berikan padamu?" Sen Subing berkata sambil tersenyum, "Guru, kamu mengatakan bahwa murid ini sangat berbakat dan memiliki atribut ganda ruang dan waktu. Jadi kamu memberi murid ini sebuah teknik dan menamai teknik itu Kitab Sejernih Dewa. Kitab itu dibagi menjadi 9 tahap. Setiap tahap dibagi menjadi 12 tingkatan. Jika mencapai tahap ke-9, maka murid ini akan menjadi dewa. Guru, hanya dalam beberapa tahun murid ini telah mencapai tahap pertama tingkat ke-12. Guru, aku sangat hebat, bukan?" Mendengarkan hal itu, Tan Yun berkata, "Ya, kamu memang hebat. Dengan kekuatan alam jiwa ilahi tingkat pertama dan juga teknik itu, kamu sudah cukup untuk mengalahkan orang di alam jiwa ilahi tingkat keempat." Tiba-tiba, Sen Subing mengingat sesuatu, lalu berkata, "Guru, mantan muridmu yang berkhianat adalah Lingxia Supreme, dan teknik yang kamu berikan padaku adalah teknik yang dapat mengalahkan Lingxia Supreme. Murid ini bersumpah bahwa suatu hari aku akan menghabisi Lingxia Supreme." Mendengarkan kata-kata Sen Subing, Tan Yun memikirkan Lingxia Supreme, lalu berkata, "Ya, aku yakin kamu pasti bisa menghabisinya." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Guru, ada sesuatu yang terjadi." Gimana teman-teman episode kali ini? Semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Theo ini. Terima kasih.